Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kalian inginkan sembuh, sehat kembali seperti sedia kala dijabat Allah Subhanahu wa taala, diberi kesembuhan, sehat, melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Nah, di pagi yang cerah ini habis olahraga saya jadwal piket, ya kan. Ya biasa jalan pagi, udaranya lumayan mendung-mendung tapi masih ada mataharinya, ya kan. Menyapa kalian teman-teman semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang herbal apa, juga alat bantu apa yang membantu proses kesembuhan penyakit kita, asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sepengalaman saya yang sudah 5 tahun yang lalu mengalami sakit itu semakin membaik, berproses. Dulu pertama-tama saya sakit itu saya mengkonsumsi ya dari dokter asam lambung bla bla bla, dikasih lansoprazol atau omeprazol gitu. Itu saya konsumsi selama hampir 2 mingguan. Sesudah itu tidak pernah sama sekali sampai sekarang. Nah itu kalau obat dokter, jujur kalau buat lambung saya paling itu sekali lagi Promac. Mungkin ada video-video sebelumnya. Promac itu cuma sesekali aja. Sesekali kalau udah apa yang misalnya nggak bisa ditangani, misalnya melilit sekali, mules sekali lambung atau perutnya, alat di pencernaan kita, pencernaan itu saya paling Promac sesekali aja. Nah selebihnya saya jujur sesekali itu dulu kunyit, ya kan, dipotong kunyit, dikupas, dipotong, paling ya 2 siung gitu, 2 siung untuk 1 gelas, 2 siung untuk 1 gelas, tapi nggak gelas besar, ya kan, direbus, terus didinginkan, hangat-hangat kita minum campur madu, tapi itu nggak sering, cuma sesekali aja, itu dan sekarang sih jarang. Nah yang paling sering itu saya tuh pasti air hangat. Air hangat kalau lagi naik asam lambung itu paling air hangat, minum seteguk demi seteguk. Terus makan porsi sedang tapi sering. Udah itu aja kuncinya, air hangat, minum seteguk demi seteguk. Terus makan porsi sedang tapi sering, terus olah napas diafragma, santai, rileks pikirannya, seperti itu. Nah yang herbal, kalau ini sih sebetulnya bukan herbal ya, entah itu disebut herbal atau tidak, itu saya sampai sekarang konsumsi sering sari pati tepung Garut. Nah itu sari pati tepung Garut, itu mungkin ada tutorialnya, saya udah pernah bikin dulu. Paling 1 sendok makan, saya taruh di gelas kecil, terus saya aduk dengan air dingin, air biasa gitu sedikit biar larut, lalu dituangkan dengan air mendidih, langsung di gelas itu diaduk, langsung dituang di piring, sesudah hangat baru dikonsumsi sebelum makan sarapan pagi, seperti itu. Itu saya sering banget minum, bikin sari pati tepung Garut, dan itu memang kalau bagi saya banyak juga penderita itu cocok. Dan itu kayaknya direkomendasikan tanpa efek samping lah, ya kan, namanya juga pati Garut, ya kan, itu bagus, ya kan, bagi saya bagus sekali. Nah yang hampir setiap hari saya konsumsi itu madu. Udah itu madu aja, madu saya konsumsi sesudah minum air putih, dibangun tidur itu satu gelas lumayan, 1 gelas lah, ya kan, air putih, duduk minum santai. Nah mungkin jeda 10 menit atau 15 menit saya minum madu, 1 sendok teh saya campur air hangat, dicangkir aja santai kayak minum kopi apa teh, itu saya cangkir air hangat, diseduh, jangan air panas, air hangat. Kalau air panas itu akan khasiatnya berkurang,
air hangat aja baru saya minum. Nah, sesudah madu itu, ya itu, kalau mau bikin sari pati tepung Garut yang saya sebutkan tadi, silahkan sebelum sarapan habis minum madu, dijeda. Kalau enggak ya habis minum air putih di pagi hari, minum sari pati tepung Garut tanpa madu, atau madu bikin setengah jam atau berapa menit, 20 menitan kayak itu sarapan gitu. Jadi saya jeda-jeda aja, sekarang minum madu sebelum sarapan, besok bikin sari pati tepung Garut sebelum sarapan. Minum air putih dulu, jeda sekitar 15 menit bikin madu atau bikin sari pati tepung Garut, setengah jam kemudian baru sarapan. Porsi sedang aja, nggak selalu berlebihan. Saya sampai sekarang nggak terlalu berlebihan seperti itu. Jadi itu yang saya konsumsi sampai sekarang dan nggak sering. Herbalnya itu, nah alat bantu apa sih yang bisa kita merelaksasi pikiran, otot-otot saraf bila menegang, terutama di leher, di kepala, sekitar sini. Ya sudah, biasanya sih kalau di otot-otot di tubuh itu paling counter pain, salonpas, ya kan. Apalagi dengan usia nggak muda lagi, ada aja saraf-saraf yang ya mulai getas kali ya dengan usia setengah abad gitu ya kan. Tapi dibikin santai aja. Nah, ada dua nih yang saya kantongi. Tadi saya bawa memang untuk bikin konten. Nah ini Presscare. Ini sama juga sih, Presscare juga. Itu Presscare, ya paling kalau otot menegang sekitar leher, di kepala ya sudah, paling dibalur-balurin, terus ya dipijat-pijat seperti ini, ya kan, biar enak. Peredaran darah kembali normal, biar lancar kembali, otot-otot yang menegang biar relaksasi kembali, biar lancar kembali, biar ya kendor-kendor lah, yang tadinya menegang itu bisa kendor. Udah ini merelaksasi pikiran. Kalau saya cocok, terutama yang baunya jangan yang strong ya, ini kayu putih lah ya kan, cuma di osernya di sini, terus di sini, nah itu cocok kalau bagi saya bikin rileks, pikiran tenang. Kalau lagi kadang dulu anxiety-nya datang atau asam lambungnya ke arah atas, terus ada otot menegang sekitar kepala, ya sudah, saya oleskan sedikit aja seperti itu. Ini dua alat ini sebetulnya sama aja, satu ini Presscare alat bantunya, bagi saya itu aja udah. Selebihnya nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang saya konsumsi berlebihan. Obat dokter sama sekali, cuma Promax sesekali saja, sekali lagi sesekali, mungkin sebulan sekali aja, nggak selalu saya minum Promax seperti itu. Jadi yang pasti itu saya minum madu, saya jeda, hari ini minum, besok enggak. 1 sendok teh sesudah minum air putih di pagi hari sebelum sarapan, dicampur air hangat 1 cangkir, sudah minum. Besoknya bikin sari pati tepung Garut. Nah itu saya minum sari pati tepung Garut itu bisa sekali sehari atau 2 kali. Saya bikin setengah jam sebelum tidur. Pokoknya kawan, dibikin asik aja, dibikin nikmat aja, cocoknya di mana. Kalau saya ya sekarang minum madu, besok minum sari pati tepung Garut, oh besok enggak, jeda, udah gitu aja, seperti itu. Yang penting porsi sarapannya, makannya kita benahi, porsi sedang tapi sering. Terus minum air hangat. Nah itu, minum air hangat ya seteguk demi seteguk, santai, terus pikirannya dibawa tenang, ya kan. Nah sudah kita menjaga 3 pola sehatnya, pola pikir, pola makan, pola hidup, dibarengi dengan herbal, terus alat bantu yang cocok ya, kayak saya itu Presscare plus madu. Nah madunya itu saya cocoknya madu Asifa. Kenapa saya rekomendasikan madu itu? Saya beli di online, di Alfamart ada itu, silahkan beli, silahkan. Saya menyebut madu Asifa karena cocok, dan saya nggak berjualan madu itu, cuma ya saya cocok aja dengan merek itu sampai sekarang. Dan saya browsing ternyata itu madu bagus khasiatnya, terus kandungan madunya juga bagus, pokoknya kandungannya bagus, madu murni ya kan. Dan saya cocok seperti itu. Kalau kalian ada rekomendasi madu yang lain, silakan dicoba aja ya kan. Sekali lagi itu madu sari pati tepung Garut, setiap sebelum sarapan saya jeda, sekarang minum, besok enggak, besok minum, besok enggak minum. Nah seperti itu, minum air putih yang cukup, plus makan porsi sedang tapi sering, sama
breast care untuk membantu merelaksasi otot-otot menegang akibat mungkin stres, kelelahan, ACT-nya nongol. Nah, itu pakai breast care seperti itu. Kalau lambungnya sudah kuat, makan lebih boleh aja dengan makan pantangan, tapi dijeda dalam waktu itu. Sekarang makan, besok enggak. Sekarang 3 hari, 2 hari kemudian makan, 2 hari kemudian enggak, seperti itu. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini menjelang siang, mungkin udah jam 10 lewat ini. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, apapun keadaan kalian, tetap bersyukur. Semoga Allah menjawab doa kita, diberi kesembuhan, sehat kembali seperti sedia kala. Oke, salam sehat, mental dikuatkan. Hidup hanya satu kali, ya kan? Berproses, sabar menjalani, terus dikuatkan mentalnya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.